Ya benar Tuhan, biarlah suara pujian dari hati kami boleh menjadi pujian yang indah, yang manis Engkau dengar. Dan biarlah firman-Mu juga Tuhan boleh menjadi perkataan yang manis, yang indah kami dengar Tuhan. Sehingga kami terus rindu akan firman-Mu dan terus dipimpin oleh firman-Mu yang menuntun sepanjang kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami siap dengan firman-Mu, kiranya Tuhan yang berkata-kata kepada kami. Segala puji syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, kita baca di Alkitab kita ya. Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9, firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Ya, saya baca dalam versi TB2 ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Nah, tema hari ini dalam bentuk pertanyaannya, mengapa orang Kristen harus berbuat baik? Ketika saya baca tema ini, maka saya kemudian juga bertanya gitu ya. Saya bertanya lagi gitu. Kalau gitu sebenarnya mengapa kita harus berbuat jahat? Apa untungnya berbuat jahat? Apa baiknya? Apa positifnya? Apa manfaatnya berbuat jahat? Kenapa kita mesti berbuat jahat? Apa ruginya kalau kita berbuat baik? Kenapa kita mesti bertanya, mengapa mesti berbuat baik? Kalau berbuat baik itu adalah baik, kenapa kita sulit berbuat baik? Apa ruginya, apa buruknya ketika berbuat baik? Kalau memang baik itu adalah baik, kenapa kita sulit untuk berbuat baik? Kalau kita benar-benar percaya bahwa baik itu adalah benar-benar baik, menguntungkan kita, baik untuk kita, maka saya percaya kita pasti otomatis akan berbuat baik. Seperti misalnya kita suka makan nasi padang gitu ya, maka kita nggak usah dorong-dorong, makan nasi padang, nggak usah. Otomatis dia akan makan nasi padang. Orang yang suka olahraga sepak bola misalnya kan, nggak usah didorong-dorong, kamu ayo ada pertandingan sepak bola, mesti nonton sepak bola, nggak usah. Karena orang itu merasakan manfaat daripada apa yang dia suka itu. Kalau memang baik itu baik, kenapa? Apa susahnya kita melakukan kebaikan? Kalau berbuat jahat itu kita sadari merugikan, kenapa kita mesti buat yang jahat, yang tidak baik? Orang yang misalnya sakit mah gitu kan, dia nggak suka makan asam-asam. Kita nggak perlu melarang dia, jangan makan mangga yang asam ya, nanti sakit mah ya, nggak usah. Otomatis dia akan menghindari memakan mangga yang asam. Kalau orang benar-benar menyadari bahwa yang jahat itu memang benar-benar jahat, yang jahat itu akan merugikan kita, maka kita nggak usah dorong-dorong orang untuk menghindari perbuatan yang jahat. Tapi memang dalam realita kehidupan kita Bapak Ibu, walaupun kita melakukan hal yang baik, dalam dunia yang tidak adil ini, tidak selalu kita mendapatkan balasan yang baik gitu. Kadang kita sudah melakukan hal yang baik, yang tidak baik yang kita dapatkan gitu ya. Kadang kita melakukan hal-hal yang kita pikir cukup baik buat kita harap untuk mendapatkan yang baik, tapi yang tidak baik yang terjadi. Kalau gitu, apakah kita masih perlu berbuat baik? Apakah kita orang Kristen begitu naif gitu ya? Terus berbuat baik, walaupun hasilnya mendapatkan yang tidak baik. Apa yang baik yang dilakukan mendapatkan hasil yang tidak baik. Apa alasan, apa dasarnya kita mesti tetap berbuat kebaikan? Nah Bapak Ibu, firman Tuhan kita baca dari Galatia 6 tadi adalah salah satu kalimat dari surat
Paulus kepada jemaat di Galatia. Apa yang menjadi persoalan jemaat di Galatia? Persoalannya adalah pada waktu itu ada orang Kristen Yahudi mengajarkan ajaran yang agak menyimpang gitu. Mereka mengajarkan bahwa untuk orang bisa diselamatkan tidak cukup hanya percaya Yesus, hanya punya Yesus sebagai juru selamat tidak cukup. Tapi tetap harus melakukan hukum-hukum agama Yahudi, hukum-hukum Taurat. Harus disunat, harus melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya bisa diselamatkan. Nah, paham ini dikenal sebagai paham legalisme gitu. Karena itu Paulus meluruskan ajaran itu, mengatakan tidak. Untuk selamat cukup kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak perlu ditambahkan dengan perbuatan baik. Perbuatan baik tidak cukup untuk membantu kita untuk bisa diselamatkan. Sehingga bahwa orang Kristen itu untuk diselamatkan cukup dengan percaya Yesus. Tidak perlu dengan menambah perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik itu tidak menjadi syarat untuk orang bisa diselamatkan. Tapi pada saat yang sama, Paulus juga katakan bahwa walaupun syarat keselamatan tidak dipengaruhi oleh perbuatan, bukan berarti kalau orang yang sudah selamat itu, orang bebas melakukan apapun. Orang bebas melakukan dosa. Orang bebas melakukan perbuatan jahat sesuka hatinya karena sudah selamat. Dan iman keselamatan kita adalah percaya bahwa keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Sekali selamat, tidak selamat. Paulus katakan bahwa tidak demikian, walaupun perbuatan baik bukan menjadi syarat keselamatan. Tapi bukan berarti setelah kita selamat, kita bebas melakukan apapun. Kita mau melakukan dosa apapun, tidak masalah. Nah, ini dikenal dengan paham antinomianisme, antinorma gitu ya. Gak mau ikut aturan apapun. Karena sudah memiliki keselamatan. Nah, Bapak Ibu, karena itu di sini Paulus mengingatkan kita gitu ya bahwa memang keselamatan perbuatan itu baik itu tidak menjadi syarat keselamatan. Tapi orang Kristen diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Seseorang diselamatkan untuk bisa melakukan perbuatan baik. Orang Kristen walaupun sudah selamat, dia harus melakukan perbuatan baik sebagai bukti, sebagai buah daripada keselamatan yang dia peroleh. Ya, Efesus 2:8-10 firman Tuhan katakan apa? Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bahwasanya Tuhan menghendaki setiap orang percaya itu dalam hidupnya itu melakukan perbuatan baik. Dari semula ketika Tuhan ciptakan kita manusia, Tuhan ciptakan kita serupa dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu gambar dan rupa Allah, sifat Allah itu adalah Allah yang baik. Karena itu ketika kita diciptakan itu, kita diciptakan sebagai makhluk yang baik. Sehingga firman Tuhan dalam Kejadian dikatakan setelah Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan katakan bahwa ciptaannya itu sangat amat baik. Aslinya kita manusia itu adalah manusia yang baik. Dari semula kita diciptakan untuk menjadi makhluk yang baik. Makhluk yang mengasihi Tuhan, makhluk yang mengasihi sesama. Makhluk yang taat kepada Tuhan, makhluk yang tidak berbuat dosa. Tapi kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu rusak, sehingga manusia yang baik itu menjadi tidak baik. Karena itu Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya gambar dan rupa Allah yang rusak itu dipulihkan kembali, dibaharui kembali. Sehingga tadi manusia yang hidup dalam dosa, manusia yang dikuasai oleh dosa, manusia yang hanya kecenderungan hatinya terus berbuat dosa, ketika terima Yesus, ditebus oleh Kristus, manusia menjadi dimerdekakan daripada kuasa dosa. Sehingga 1 Korintus 6:20 firman Tuhan katakan apa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Setelah kita diselamatkan,
setelah kita dimerdekakan, dilepaskan daripada kuasa dosa, maka kita dimampukan kembali untuk bisa melakukan kebaikan. Sehingga kita dituntut untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita dituntut untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Kita diselamatkan untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Nah, namun Bapak Ibu, untuk melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, itu tidak mudah gitu ya. Bukan serta-merta ketika kita sudah jadi orang Kristen, kita ditebus, kita langsung menjadi orang yang hebat begitu ya, sempurna. Kita benar-benar menjadi orang yang suci. Segala perbuatan kita setiap hari, semua baik adanya. Tidak ada dosa sekalipun. Kita nggak pernah jatuh bangun dalam dosa. Nah, kenyataannya tidak seperti itu. Walaupun kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, kita dimampukan kembali untuk hidup dalam kebenaran. Tapi kita masih ada dalam proses. Kita jatuh bangun dalam dosa kita. Kadang kita bisa melakukan hal yang baik, tapi kadang kita juga bisa melakukan hal yang tidak baik. Kadang kita bisa melakukan hal yang memuliakan Tuhan. Dan kadang kita bisa melakukan hal yang tidak memuliakan Tuhan. Dan dalam kehidupan yang begitu banyak tantangan dan godaan ini, kita jatuh bangun gitu ya. Kadang kita bisa tawar hati. Waduh, kita percuma berbuat baik. Percumalah jujur ya, mungkin di tempat kerja atau di tempat kita berusaha, di marketplace di mana kita berusaha. Kita ketemu dengan orang-orang dunia. Kita orang yang baik-baik ya, berusaha jujur, malah hidup kita tidak lebih baik daripada orang-orang yang hidup dalam dosa. Orang-orang bisa seenaknya menipu, seenaknya berbuat dosa, dan hidup mereka jauh lebih baik daripada kita gitu ya. Nah, kadang kita bisa menjadi tawar hati. Karena kita mulai berpikir, apakah saya ini terlalu idealis menjalani kehidupan ini. Sehingga kadang kita bisa kecewa gitu ya. Kadang iman kita bisa mundur. Kadang kita yang tadinya semangat untuk setia, taat, berbuat baik, hidup memuliakan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa mundur ya. Karena itulah firman Tuhan tadi Paulus ingatkan, jangan jemu, jangan tawar hati, karena dia tahu kita bisa tawar hati ketika kita menjalani realita kehidupan kita. Karena kita bisa tawar hati. Karena itu hari ini Paulus berikan kita prinsip hidup, tips gitu ya, supaya kita tidak tawar hati. Supaya kita tidak jemu, tadi dikatakan jangan jemu berbuat baik. Supaya kita tetap hidup melakukan kebaikan, melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Nah, prinsip apa yang Paulus ajarkan hari ini? Yaitu kita kenal sebagai prinsip tabur tuai. Apa prinsip tabur tuai? Yang pertama adalah jika kita hendak menuai, maka kita harus menabur. Kalau kita sama sekali nggak menabur, kita nggak akan menuai apa-apa gitu. Kalau kita sama sekali tidak menabur kebaikan, maka jangan berharap kita akan menuai kebaikan. Karena tanpa menabur kita tidak akan menuai. Karena itu kalau kita menabur kadang belum menuai yang kita harapkan. Apalagi kita nggak menabur, maka kita sama sekali tidak akan menuai. Jika kita sama sekali tidak menabur kebaikan dalam kehidupan kita, maka tidak ada harapan kita menuai kebaikan dalam hidup kita juga. Prinsip yang kedua apa? Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita menabur benih semangka, maka kita akan menuai buah semangka. Gak mungkin kita tabur benih semangka, kita akan menuai buah mangga. Kalau kita menabur benih semangka yang manis, yang bagus, maka kita akan menuai juga buah semangka yang manis, yang bagus. Kalau kita mengharapkan mendapatkan buah semangka yang manis, yang besar, yang banyak airnya, tapi kita menabur benih yang tidak baik, maka kita tidak akan mendapatkan buah yang baik. Kalau kita ingin iman kita, kerohanian kita bertumbuh, tapi kita tidak pernah punya waktu untuk saat teduh, renungan firman Tuhan, tidak setia beribadah gitu ya, jauh daripada Tuhan,
Maka kenapa kita mesti berharap kita akan bertumbuh iman kita? Kalau kita berharap iman kita kuat, ya menuai iman yang kuat, ya. Tapi kita selalu tidak punya waktu untuk berdoa. Sibuk-sibuk berdoa hanya sebentar misalnya gitu ya salah satunya. Apa yang kita harapkan kita bisa punya iman yang kuat, Bapak Ibu. Kalau kita berharap kita punya hidup diberkati Tuhan gitu ya. Tapi kita dalam menjalankan kehidupan kita bertentangan dengan firman Tuhan. Kita pakai cara kita, pikiran kita pakai cara-cara dunia. Apakah kita berharap kita bisa menuai hidup yang ada campur tangan Tuhan, diberkati oleh Tuhan? Karena itu kalau kita mau menuai hal yang baik dalam kehidupan kita, maka kita harus menabur kebaikan dalam kehidupan kita. Berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka kita akan menuai hidup yang diberkati Tuhan. Menuai hidup yang disertai oleh Tuhan. Menuai berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Prinsip yang ketiga apa? Ada waktu menabur dan ada waktu menuai. Ketika petani menabur benih tanaman, apakah langsung besoknya itu dia menuai itu hasil daripada yang dia tabur? Apakah hari ini ketika kita menaburkan benih mangga, apakah besok langsung tumbuh besar pohon mangga itu dan kita menuai banyak buah mangga? Oh tidak. Itu butuh waktu bertahun-tahun, butuh waktu untuk disiram, dikasih pupuk, dibersihkan, gitu ya. Supaya apa? Supaya dia bertumbuh dengan baik. Itu artinya bahwa ada waktunya, gitu ya. Ada waktunya menabur dan ada waktunya menuai. Firman Tuhan, Mazmur 126 ayat 5, firman Tuhan katakan apa? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Karena Pak petani itu menabur, menanam, merawat tanaman itu butuh keringat, kadang butuh air mata, butuh kerja keras, kesetiaan, ketekunan, baru dia akan mendapatkan hasil, gitu ya. Demikian halnya dalam kehidupan kita. Kadang kita berpikir kita berusaha hidup dalam kebenaran, menabur yang baik dalam kehidupan kita. Kok sepertinya tidak ada hasil? Bukan tidak ada hasil, Bapak Ibu. Kadang tidak langsung dapat hasilnya. Butuh waktu untuk mendapatkan hasil itu, butuh waktu untuk menuai itu, butuh waktu. Setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, kita tidak tahu. Tapi prinsip yang kita pegang di sini adalah apa? Bahwa ada waktunya menabur dan pasti ada waktunya menuai. Tidak ada perbuatan baik yang kita taburkan yang akan sia-sia. Segala kebaikan yang kita taburkan pasti akan menghasilkan yang baik juga bagi kita nanti dalam kehidupan kita. Nah, ini tadi ke sini ya. Ada orang lembaga apa ya, saya lupa namanya itu. Jadi mereka itu membuat sebuah penelitian gitu. Penelitian keturunan daripada orang-orang hebat gitu. Salah satunya si Jonathan Edwards ini. Jadi mereka menelusuri ya keturunan dari Jonathan Edwards ini sampai 5 turunan ke bawah gitu. Mereka mau tahu ini keturunan si Jonathan Edwards itu seperti apa keturunan mereka. Nah, namun sebelumnya saya mau kasih tahu dulu, ini Jonathan Edwards itu seorang pendeta yang hebat. Orang yang sangat dihormati ya di zamannya, seorang yang saleh. Dia kuliah di Universitas Yale pada usia 13 tahun dan menjadi pimpinan dari Princeton College ya. Kemudian dia menikahi istrinya bernama Sarah, juga seorang wanita yang saleh. Dan mereka dikaruniai oleh 11 orang anak. Apa yang dilakukan oleh Jonathan Edwards setiap hari dalam kehidupan keluarganya? Dikatakan setiap malam mereka pasti kumpul dan Jonathan Edwards pasti kasih nasihat-nasihat, kasih firman Tuhan, tuntunan bagi anak-anaknya. Setelah itu sebelum tidur dia akan berkati satu persatu anaknya semua, baru mereka tidur. Dan dia juga seorang pekerja keras, seorang yang hidup saleh,
seorang yang cerdas, dan seorang yang berintegritas, hidup dengan moralitas yang tinggi, seorang yang terhormat. Dari hasil penelusuran itu, apa hasilnya gitu ya? Maksudnya menjadi apa keturunan daripada si Jonathan Edwards itu? Lima generasi ke bawah itu ya. Ada ratusan orang ya, ada ratusan orang sampai cucu cicit gitu ya. Hasilnya ini. Ada 255 orang yang lulus kuliah. Yang pada waktu itu orang susah untuk bisa sampai sekolah tinggi ya. 120 adalah profesor. 14 jadi rektor. 60 penulis buku. 135 orang itu editor. Ya. 1 menjadi penerbit. 110 menjadi pengacara. 30 orang jadi hakim. 60 orang jadi dokter. 1 wakil presiden. 3 jadi gubernur. 3 jadi senator. 30 memegang pejabat publik. 75 orang perwira angkatan bersenjata. 100 orang menjadi pendeta termasuk misionaris ya di sini ya. Itu keturunan dari si Jonathan Edwards ini, 5 tahun ke bawah. Ada pihak lain meneliti lagi orang yang sebaliknya gitu. Siapa? Max Jukes. Max Jukes ini seperti apa ya? Dia tinggal di kota yang sama, di New York. Lahir, hidup di zaman yang sama dengan Jonathan Edwards. Tapi dia seorang ateis. Dia tidak percaya Tuhan, dia tidak takut akan Tuhan, dia selalu hidupnya serampangan, melawan Tuhan, dan bahkan tidak pernah ke gereja, seorang pemabuk, seorang yang punya pekerjaan tetap, menikah dengan seorang wanita yang sama, wanita yang juga hidupnya serampangan, keluarga yang tidak akan takut akan Tuhan, tidak pernah membawa anak-anak mereka ke gereja gitu ya. Padahal konon katanya anak-anaknya pengen ke gereja tapi mereka melarang ya, tidak izinkan anak-anaknya ke gereja. Hidup mereka hancur-hancuran. Diteliti juga 5 generasi ke bawah seperti apa. 300 di antara mereka di penjara, rata-rata 13 tahun penjara. 400 orang di antaranya itu hidup pesta pora, hidup berfoya-foya. 100 pecandu alkohol. 300-an hidup miskin, sangat miskin, hidup telantar. 300-nya mati prematur. 55 menjadi korban pemerkosaan. 60 menjadi pencuri. 7 menjadi pembunuh. 190 menjadi pelacur. Dan merugikan negara hampir $1.200.000. Ini 2 orang yang hidupnya berbeda. Di sini kita bisa melihat apa Bapak Ibu? Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Mungkin pada saat kita hidup kita belum menuai ya. Kita melakukan hal yang buruk, kita pikir nggak apa-apa. Kita nggak tahu ini. Kita menghasilkan generasi-generasi yang hancur, yang rusak seperti ini. Kenapa kita nggak seperti Jonathan Edwards? Yang hidupnya benar, hidupnya tak dekat dengan Tuhan. Terus menaburkan kebaikan. Mengajarkan kebaikan. Hidup tak kepada Tuhan. Dan menghasilkan keturunan-keturunan yang diberkati Tuhan luar biasa. Kira-kira 5 generasi kita ke bawah itu akan seperti apa? Kalau kita mau menuai kebaikan dalam kehidupan keluarga kita, generasi-generasi yang akan datang, maka kita harus terus menaburkan kebaikan. Kalau kita tidak menabur yang baik, kita tidak akan menuai yang baik. Karena itu tadi Paulus katakan jangan jemu, gitu, jangan kecewa, jangan berhenti melakukan kebaikan. Setiap kita tabur yang baik pasti akan menuai yang baik. Asal kita tidak menyerah dikatakan gitu ya. Asal kita tidak undur, kita kecewa. Karena begitu cepat mengharapkan melihat yang baik itu gitu. Karena itu apa aplikasi firman Tuhan hari ini? Yang pertama,
keep on sowing ya. Terus menabur. Terus lakukan kebaikan, menabur, berbuat kebaikan dalam kehidupan kita. Walaupun kita kadang merasa ketidakadilan mungkin ya, ataupun kita merasa belum mendapatkan yang kita harapkan yang baik dari apa yang kita lakukan. Tapi kita mesti terus melakukan menabur kebaikan, terus melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Terus hidup taat setia kepada Tuhan. Terus hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Terus menaburkan hal-hal yang baik dalam kehidupan orang sekitar kita. Mengajar anak-anak kita, keluarga kita dengan firman Tuhan, dengan hal-hal yang baik. Maka suatu hari kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Yang kedua apa? Be patient, ya, sabar. Itu yang Paulus katakan kan, jangan jemu, artinya apa? Sabar. Sabar. Pada waktunya kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Kesimpulannya adalah apa? Setiap yang kita tabur pasti itu yang akan kita tuai. Kalau kita mengharapkan yang baik yang kita tuai, taburlah yang baik. Kalau kita menabur yang tidak baik, tidak mungkin kita akan menuai yang baik. Kebaikan yang kita tabur, yang kita lakukan, pada akhirnya akan kembali kepada kita sebagai hal yang baik. Saya tutup dengan video klip, mungkin Bapak Ibu yang pernah lihat ya. Ini sebuah ilustrasi ya, tapi bisa jadi benar gitu ya. Silakan Bapak Ibu, Tommy. Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu.
bagi orang yang mengasihinya, bagi orang yang mengasihinya, bagi orang yang mengasihi. Dengan air mata akan menuang dengan sorak-sorai. Orang yang memulai kebaikan, akhirnya kebaikan itu sampai kepada dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kiranya kami boleh terus menabur kebaikan dalam kehidupan kami. Kami percaya apa yang kami tabur, maka itu yang akan kami tuai, itulah yang akan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati setiap hal yang baik yang kami taburkan. Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.